Pemirsa, selamat berjumpa lagi bersama Gareng Petruk Jatim. Kali ini Gareng Petruk hadir dalam upacara Hari Santri di alun-alun kota Jember. Bagaimana keseruan acara ini? Mari kita saksikan tayangan ini bersama Rahmat Subowo, Biro Jatim, Wito, Editor, Yono, Pewarta. Membuka bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan prinsip keadilan. Dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampaikan kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengatakan rakyat Indonesia bukan ikut sebab kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk satu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan secara umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar pada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami, Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia berikrar: 1. Berpegang teguh pada akidah, ajaran, nilai, dan tradisi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. 2. Bertanah air satu, tanah air Indonesia, berideologi negara satu, ideologi Pancasila, berkonstitusi satu, Undang-Undang Dasar 1945, dan berkebudayaan satu, Bhinneka Tunggal Ika. 3. Selalu bersedia dan siap siaga menyerahkan jiwa dan raga membela tanah air dan bangsa Indonesia, mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional serta mewujudkan perdamaian dunia. 4. Ikut berperan aktif dalam pembangunan nasional, mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan lahir dan batin untuk seluruh rakyat Indonesia. 5. Pantang menyerah, pantang putus asa, serta siap berdiri di depan melawan pihak-pihak yang merongrong Pancasila, Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang didasari semangat proklamasi kemerdekaan dan resolusi jihad Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah al-qail fil Quran al-aziz a'udzu billahi minasy syaithanir rajim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah amma ba'du al-mukarram para alim ulama, para kiai, para gus, para lora, para ibu nyai yang tidak bisa disebutkan pondok pesantren dan santri. Pondok pesantren tidak mengemis, tidak berharap bantuan dari pemerintah. Seorang santri. Kita lihat sejarah saudara-saudara semuanya di dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Bangsa ini berhutang kepada para kiai, para santri dan pondok pesantren. Kenapa? Karena dalam mengusir penjajah, dalam merebut kemerdekaan, kiai dan santri selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdalillah hamdan hamdin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan taj'alna wa takhshusuna fi tasawwufi fi dunya wa ukhra wa ala alihi wa sahbihi. Indonesia merdeka belum pernah ada bupati santri, dan baru sekarang kami diamanai menjadi bupati. Kami mohon doa tadi, mudah-mudahan seorang santri yang memimpin Jember bisa membawa Jember baru, Jember maju. Begitu kawan-kawan. Di hari santri ini apa nanti harapan? Tadi kami ingatkan sejarah bahwa Republik ini merdeka tidak lepas juga dari jasa pesantren, para kiai, para ulama dan para santri. Ribuan bahkan jutaan para santri, kiai yang mengorbankan jiwa, raga dan nyawanya untuk merebut kemerdekaan. Begitu pula ketika mengisi kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan. Ketika Belanda diagresi kedua, tadi saya sampaikan bahwa ada pertempuran hebat di Surabaya yang kita kenal dengan 10 November, Hari Pahlawan. Sebelum itu, Presiden Soekarno meminta fatwa kepada Habib Syekh Hasyim Asy'ari untuk mengerahkan seluruh penduduk Indonesia, bahkan para santri dalamnya, dan para santri dengan gagah berani bertempur. Begitu pula di dalam G30 SPKI, kita tahu bahwa para santri di depan, para kiai di depan. Maka sudah selayaknya kalau pemerintah memperhatikan dunia santri hari ini dengan program-program. Santri juga punya hak yang sama untuk mendapatkan program dari pemerintah, dan kami tentu tidak setuju dengan upaya-upaya mendiskreditkan para kiai, para santri, apalagi pondok pesantren. Dan pesan pada hari santri ini tentu apa yang bisa dipetik sebagai pembelajaran bahwa santri harus mempunyai akhlak, ya, adab terhadap orang tua, terhadap guru, baik yang kepada lebih tua ataupun kepada yang lebih muda, menghormati dan menghargai. Artinya bahwa di era digital yang sekarang, tentu pelajaran-pelajaran dari santri maupun pesantren bisa menjadi salah satu contoh, karena itu modal utama kita untuk melangkah ke depan, terutama generasi-generasi kita bisa mengenalkan katakanlah budaya